saya share di grup, saya tadi share di grup ya, apa, dapat harga 19. Nah, ini caranya nanti masuk aja ke ini, ke saudia.com. Nah, ini saya tulis di kolom chat juga nih, untuk pemesanan tiket pesawat, saudia.com atau cari di Google juga bisa. Dan nanti di sini, nah kalau yang mau coba-coba di sini saja, misalkan kita langsung ini ya, mau coba booking. Nah, pilih misalkan Jakarta. Nah, ini pilihnya nanti tergantung ya, tergantung Bapak dan Ibu semuanya mau pilih yang langsung atau pilih yang multi city. Tapi biasanya kalau yang murah-murah itu yang apa, kalau round trip itu artinya pulang pergi, misalkan Jakarta ke Jeddah, kemudian nanti pesen tiket lagi pulang dari Jeddah ke Jakarta. Ini, nanti silakan aja dicoba lihat-lihat tanggalnya, nah lihat-lihat tanggalnya mau tanggal-tanggal berapa. Nah, kalau biasanya hunting Ramadan, saya biasanya suka ini, apa, lihat namanya ada ini kalender. Kalender apa, kalender apa, ini tuh kalender Hijriah ya, lihat kalender Hijriah. Di sini nanti kita bisa lihat Ramadan 2024 ini di tanggal berapa. Nah, ini ada situsnya ya, kayak kayak apa, kayak di kolom chat nih, saya tulis di kolom chat misalkan kalau mau apa, nyari apa, tanggal. Nah, jadi misalkan tips, misalkan kita mau cari penerbangan mau umroh Lailatul Qadar, nah cari dulu nanti di sini lihat tanggalnya, tanggalnya ini tanggal apa, di tanggal berapa mau apa, mau terbang. Nanti ada ini, ada bulan, nah ini Maret berarti kan di kalender ini ya, kalender Masehi. Kalau yang bawahnya ini Ramadan. Ini contohnya 1 Ramadan berarti ini masuknya di tanggal 12 Maret. Nah ini asumsinya ya 1 Ramadan. Asumsinya 1 Ramadan tanggal 12 bulan Maret. Misalkan kita contoh mau ambil program Lailatul Qadar. Nah ini apa, langsung apa, studi kasusnya umroh Lailatul Qadar. Misalkan kita ini memang kalau pesan tiket pesawat ini enaknya pakai ini Pak, Bapak Ibu ya, enaknya pakai laptop. Jadi kenapa enaknya pakai laptop, karena kita bisa lebih jelas lihat ininya apa, lihat kalau pakai HP kan terbatas ya, enaknya pakai laptop. Kalau misalkan Pak saya agak gaptek nih, nah nanti minta tolong ke anak aja, misalkan ke anaknya minta tolong bukakan apa, saudia.com atau ke apa, ke yang paham, misalkan ke teman-teman, teman atau ke saudara, misalkan tolong bukakan ini apa, saudia.com. Nah ini situs situs resmi ya, saudia.com. Jangan kita lihat tadi saya share di grup ya, share di grup itu penerbangan yang tanggal berapa. Tadi penerbangan yang tanggal ini tanggal perginya tanggal 25 Maret, 25 Maret. Bapak Ibu, kalau misalkan layarnya terlalu kecil, HP-nya bisa dimiringkan, nanti bisa apa, bisa lihatnya lebih jelas. Jadi HP-nya di apa, kalau zoom-nya layarnya kecil, HP-nya di posisinya di apa, dimiringkan. Ini layarnya nanti bisa bisa full screen kalau yang pakai handphone. Ini lebih lebih jelas dan oke. Ini contoh 1 Ramadan ya. 1 Ramadan saya misalkan mau pesan yang tanggal 25 Maret, misalkan mau masuk sananya lebih awal, misalkan dari tanggal 25 Maret ini berarti 14 Ramadan. Ya. Dan ini 25 Maret, yang atasnya Maret, ini yang bawahnya Hijriah. Sama musim haji juga, biasanya saya lihatnya di sini.
mau tanggal berapa nih di bulan Dzulqa'dah atau tanggal Dzulhijjah mau berangkat. Umroh juga biasanya lihat di sini. Nah, umroh ini misalkan mau terbangnya di bulan apa, nah kita kalau bisa lihat ini juga, nanti di sana lagi bulan apa nih, bulan apa, bulan di bulan Hijriah ya. Kita kemudian, nah pilih ya, ini nanti pilih yang multi city. Biasanya kalau kalau yang murah-murah itu selalu dapatnya yang multi city. Apa bedanya round trip? Nah, kalau round trip ini artinya pulang pergi. Tadi kan kemarin sempat saya jelaskan juga ya, ketika mau umroh mandiri yang apa ini berlaku untuk seluruh di bandara di Indonesia ya, mau dia apa di Surabaya atau di berangkatnya dari Solo dia di Sumarmo ataupun misalkan dari Medan, dari Polonia, ataupun dari Jakarta. Nah ini wajib harus ada tiket pulang pergi. Kalau nggak ada tiket pulang pergi itu nanti oleh counter check-in suka apa ditolak bisa apa beli dulu tiket pulang pergi. Termasuk nanti dari imigrasi kadang nanti suka ada ini juga apa suka ditanyakan ada tiket pulang pergi nggak suka ditanyakan road trip. Ini opsional ya. Kalau misalkan mau pilih langsung silakan. Nah, kalau mau multi city apa multi city itu artinya kita ambil beberapa kota tujuan transit. Nah, transit tapi masih menggunakan pesawat Saudi Airlines. Nah, karena beberapa kali yang saya temukan kalau multi city itu apa tiketnya lebih lebih murah. Kalau kadang kalau yang langsung harganya apa ya selisihnya ada apa selisih 3 juta 4 juta kan lumayan. Tapi kalau misalkan saya mah hanya selisih 3 juta udah mau langsung aja, nah itu pilihan ya, pilihan. Jadi nggak wajib. Nah, ini kita karena sedang coba yang multi city, nah kita coba pilih multi city. Nah, nanti sini ada keterangan. Please pay attention to the following instruction. Minimum connection time between flight is 3 hours. Jadi maksudnya ketika kita mau cari penerbangan yang transit, nah ini kan multi city itu kan berarti bisa transit atau misalkan bisa jeda waktunya beberapa hari. Nah, kalau misalkan di hari yang sama, nah kalau di apa minimum jarak penerbangan itu 3 jam. Misalkan kita mau pergi besok jam 8 ke Kuala Lumpur. Nah, nyampe Kuala Lumpur jam 9. Nah, jam 9. Kalau waktu Malaysia berarti jam 10. Nah, berarti 10, 11, nah diusahakan maksimal 3 jam itu penerbangan tuh jarak amannya 3 jam, jangan di bawah 2 jam. Berarti nyari penerbangan yang di atas jam 1 siang. Maximum connection time between flights in is telah hours otherwise passenger are required to obtain approval travel. Jadi maximum connection ini maksudnya apa? Ketika ada yang transitnya lebih dari 12 jam, nah ini diusahakan kita mempunyai ada visa ya. Tapi untuk negara-negara tertentu seperti Turki atau Kuala Lumpur kita tidak perlu ada visa transit. Artinya kalau keluar jadi visa ini diperlukan kalau kita keluar bandara. Tapi kalau kita masih dalam satu kode penerbangan selama kita nggak keluar imigrasi itu masih aman. Tapi kalau kita udah keluar imigrasi, udah keluar ya, keluar bandara, misalkan sudah keluar imigrasi itu harus ada visa. Nah itu yang diperlukan visanya beberapa negara tertentu. Tapi kalau pakai Saudi Airlines misalkan kita mau terbangnya dari Kuala Lumpur atau dari Turki itu tidak diperlukan visa karena sudah visa. Nah, make sure not duplicated or repeat. Jadi jangan kita pesen misalkan ada yang intinya tuh ini kode bookingnya yang sama pesen yang sama. Jadi harus pesannya untuk satu orang. Kita langsung aja departure. Nah ini departure pilih CGK. Kalau Jakarta berarti CGK. CGK from itu kan dari to Istanbul. Biasanya para umroh yang umroh mandiri ini kalau nggak ke Istanbul ke Kuala Lumpur rute favorit. Istanbul ya. Select. Nah, biasanya mau tanggal berapa? Nah, tadi kita pilih yang 2024 Maret ya. Maret tanggal berapa tadi? Tanggal 25. Nah, contohnya ini kita masukkannya 14 Ramadan ya. Ini yang bawah yang warna biru ini Ramadan, yang atas ya. Stok. Tasnya udah ada. Berarti pilih tanggal
Tadi tanggal berapa? Tanggal 25 Maret itu berarti 14 Ramadan di 2024. 25 Maret. Kita coba tanya ke Buta. Pilih ini, pilih save. Ini bisa dilakukan sambil dicoba-coba aja. Sambil dicoba-coba di rumah kalau sudah. Flight 2, nah kita sekarang cari penerbangan yang kedua. Add, ini pilih dari Istanbul. Misalkan kita mau terbang di hari yang sama, bisa nggak? Nah, Istanbul ke Jeddah ya, ke Jeddah. Ke Jeddah. Nah, Jeddah. Pilihnya tanggal berapa, misalkan kita mau di hari yang sama, tanggal 25 bisa nggak? Nah, kita coba aja di sini, ada nggak? Nah, baru flight yang ketiga. Nah, jadi multi-city itu ini maksudnya multi-city, jadi ada beberapa negara tujuan. Karena kita akan nyari yang promo-promo. Flight yang ketiga, ini langsung kepulangan dari Jeddah ke mana? Ke CGK langsung kepulangan. Tanggal berapa? Nah, misalkan di sini kalau kita lihat Syawalnya tanggal berapa nih? Oh, 1 Syawal ini tanggal 11 April. Jadi contohlah kita mau lebaran di sana, mau lebaran bukan hanya sholat id tidak hanya sholat id tapi ingin tahu sesudah lebaran padat atau enggak sih Masjidil Haram. Nah, kayak juga yang seperti itu. Atau misalkan memang ada pertimbangan tertentu yang mau pengen 1 sampai 3 Syawal. Tanya Bunda dulu ya. Misalkan kita mau ininya tanggal 4 deh, misalkan 4 Syawal. Berarti ini tanggal 14 April, atau misalkan pengen agak lama tanggal 15 April. Tanggal 15 April. Ini di save. Berarti udah ya, udah ada 3 penerbangan. Adult, nah dewasa contohnya satu orang. Ini kita langsung ini. Nah, are you flexible with your travel date? Nah, artinya ini apakah Anda fleksibel? Nah, ini kita checklist aja. Kadang di sini suka ada suka menampilkan, artinya kadang-kala kalau misalkan ini tidak muncul penerbangannya, nah kita checklist ini biar nanti ada alternatif penerbangan di tanggal yang lain. Jadi nanti di-suggest itu dicarikan. Karena khawatir kalau ini tidak di checklist, nanti kadang-kala penerbangannya suka ada penerbangan yang tidak keluar. Nah, ini tadi kan tadi kita request tanggal 25, oh ternyata 25 nggak ada, 25 nggak ada, 26 nggak ada, 27 nggak ada, 28. Nah, ini macam-macam ya kenapa ini belum ada. Yang pertama mungkin belum publish atau di airline-nya. Kemungkinan yang baru dijual itu adanya di tanggal 30. Oh, next day. Nah, 30 Maret berarti adanya di tanggal 30 Maret. Berarti saya edit dulu ya, ada kesalahan. Saya tadi pilih tanggal 25. Oke. Sudah dapat dari list tes 25 Maret. Nah, ini ya. Ini adanya ternyata tanggal 30. Nah, adanya tanggal 30. Nah, tanggal 30 berarti berapa Ramadan? Tanggal 30. Lihat lagi ini di kalender Hijriah. Kita sambil ngecek. Oh, tanggal 30 berarti tanggal 19 Ramadan.
Ramadan berarti baru berangkat di Jakarta ke Jeddah. Nah, tanggal 30 ada nih available. Nah, klik, nah, pilih ininya dari Istanbul. Ada nih yang penerbangan yang hari yang sama masih di tanggal 30, kita klik juga. Pulangnya ada, nah tanggal 15. Langsung keluar ini harganya. Keluar harga, totalnya berapa nih? Totalnya 9,7. Nah, kita coba ya. Ininya. Kemudian pilih continue. Baru nanti di sini muncul ini apa, muncul jamnya jam berapa. Nah ini langsung ada keterangan jamnya. Oh jamnya dari Jakarta berarti jam 00.40. Nah, transit di Istanbul. Nah 17. Duration 17 hour. 17 hour. Nah, berarti nanti dari Istanbul kita nanti dibawa ke, nah, ini berarti jadi nanti nyampe Istanbul jam berapa? Ini jam 1.4. Nah ini ada apa? Ke Turki. Kemudian dari Istanbul ke Jeddah jam berapa? Jam 22.50. Ini masih di hari yang sama. Ini ada keterangan satu stop ya. Ini kemungkinan ini transit lagi. Nah, tapi ini belum tahu ya transitnya di mana. Berarti nyampe Jeddah di tanggal 30 berarti ya. Tanggal 30 Maret, tanggal 31 berarti. Pulangnya, ini tiket pulangnya tanggal 15 April. Kita langsung next saja ya. Di next, ini jadi detail jam. Next. Ganjar Adel, misalkan Rudi Fitriawan, ini masukkan ya dari Moon. Kelahiran 22 Juni, paspor. Nah ini paspor ya, nah ini cukup. Jadi untuk pesan tiket pesawat tuh tidak perlu memasukkan nomor visa, yang dimasukkan hanya nomor paspor saja. Nomor data, nah datanya nanti sesuaikan dengan paspor. Namanya kalau misalkan tidak ada, misalkan namanya cuma 2 suku kata, nah isi nanti di yang ini nih, yang tanda bintang ini. Tanda bintang ini harus diisi. Nah, kan cuma ada 2 suku kata. Nah, nasionalitasnya Indonesia, dokumen paspor, nomor paspor dimasukkan. Unit asisten, nah ini nggak usah dikosongkan aja, ini saya dikosongkan aja. Nah, masukkan HP, nomor HP berapa, nomor HP atau ada nomor yang lain dimasukkan, masukkan email. Nah ini masukkan juga yahoo.com. Oke ya, remember me, baru kita pilih continue. Nah ini murah ya, harga 9,7 juta tuh murah masuknya, itu murah. Kan kalau tiket Saudi kalau mepet-mepet harga tuh bisa sampai, ada yang sampai 19 juta, 20 juta. 20 juta kan kalau harga umroh reguler aja harganya cuma 24, 25 juta. Nah, ini ya. Ini sudah select message. Nah, ini apa? Ini nanti aja, ini nggak usah perlu diapa-apakan. Nah, ini tuh Jakarta Istanbul. Oh, ini tas ininya, tas bagasi 23 kilo. Istanbul Jeddah 23. Kalau kabin, nah kabin biasanya dapat jatah 7 kilo kalau kabin. Ini ya, ini detailnya tuh. Detail Jakarta, ini udah jelas. Oke. Continue. Baru nanti misalkan mau langsung langsung bayar. Slide 1. Nah ini ya.
Ada ini juga nih, apa, nah, tadi kan di pas penerbangannya dari Jakarta ke ini kan penerbangannya ke Istanbul. Nah, ini bisa nih kita langsung keluar dari Jeddah, nggak perlu ke Turki dulu tuh. Tadi kan yang pas pilih penerbangan awal kan ada ini ya, ada connection. Nah, ini kita, Pak, saya emang nggak akan ke Turki ya, mau langsung aja ke Jeddah bisa nggak? Nah, ini sangat sangat bisa. Nah, ini berarti kehitungan harga tiketnya PP-nya 4,5 juta. Ini gimana Pak caranya kalau kita mau keluar ke Jeddah? Nah, bilang aja nanti saat di counter check-in di Jakarta, saya mau apa, mau bagasinya mau dikeluarkan langsung di Jeddah, nggak akan ke Turki. Ini sangat bisa ya, jadi kita nanti nggak perlu apa, nggak perlu ke ini, nggak perlu harus nyambung lagi ke Turki. Kecuali kayak memang kita mau jalan-jalan ke Turki misalnya. Nah, ini langsung klik Pay Now, nah, pilih pakai apa? Nah, pakai Visa misalkan. Udah ini stop payment, udah, oh, udah pesawat Saudi. Nah, pas berangkat kayaknya bisa langsung ke Jeddah. Nah, bisa Bu, nanti dicoba aja misalkan kita langsung coba direct ya. Ini kan saya coba kasusnya tuh yang apa, yang multi city. Nah, kita coba sekarang pakai, kalau yang pakai direct harganya berapa nih ya? Kalau tadi kan multi city. Nah, TGK, nah, TGK ke Jeddah. Silakan kalau ada yang pertanyaan tulis di kolom chat dulu ya. Nah, misalkan kalau tadi kan udah ada gambaran ya, harga multi-city itu harganya 9,7 juta. Nah, kita coba misalkan pakai yang direct harganya sama atau beda. Ini memang harus di apa? Harus diotak-atik kalau yang kayak gini tuh Bapak Ibu. Diotak-atik kitanya nyari tanggal 30 pergi ya. Pulangnya tanggal tadi tanggal 15. Oke, continue. Like round trip. Kita pilih round trip. Nah, ini malah lebih mahal tuh. Berapa? 17 juta. Pergi tanggal 30, pulang tanggal 15. Ah, lebih mahal. Lebih lebih mahal. Nah, ini ilmu Bapak Ibu ya. Kayak gini-gini itu apa ilmu. Pakai kartu kredit, pakai Genius juga bisa Bu. Genius tuh dia ada kartu kredit, tapi kita ngisi top up dulu. Pakai virtual kartu kredit. Kalau saya biasanya pakai ini, pakai Genius. Nah, ini yang langsung malah lebih mahal nih harganya, 17 juta. Wah, lumayan harganya nih. Ini perginya 8 juta. Itu ya, apa, materi tentang tiket pesawat. Silakan sebelum saya nyambung ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu via kolom chat, silakan. Pak Rudi. Ya, dengan Pak siapa Pak? Kalau bertanya sampai sebutkan nama ya, biar yang lain Dengan pada Agus, tahu Pak juga. Rudi, dengan Agus. Dari mana Pak? Semarang? Semarang. Nah, silakan Pak. Itu jumlah passengernya kalau langsung sekian jumlah bisa nggak itu? Tadi kan satu tuh passengernya. Oh, bisa Pak, dicoba aja. Nah, ini tuh kan kita tuh namanya VIT ya, yaitu tuh berarti istilahnya tuh Free Individual Traveler. Nah, ada VIT, ada grup. Nah, kalau VIT itu biasanya per apa, per ini tuh maksimal kalau Saudi kalau tidak salah bisa sampai 9 orang. Ini aja dicoba di sini. On trip maksimal berapa nih? Nah, di sini aja Pak dicoba berapa. Nah, 9 berarti. Nanti kalau misalkan ada lebih lagi, nah bikin lagi aja penerbangan yang baru. Seperti yang baru. Tapi memang kalau yang namanya tiket murah gini harus segera, jangan di lama-lama, jangan ditunda. Karena kalau ditunda kan banyak yang nyari itu kan, bukan hanya kita aja. Karena nanti harga. Jadi sistem penjualan kursi pesawat itu seperti ini Pak, kan ada zona A ya, ada zona A, ada zona B. Jadi punya ada per blok-blok. Nah, ini berarti yang dijual ini misalkan di blok-blok berapa misalkan. Jadi itu ada istilahnya dalam penerbangan internasional. Kita mau ngambil seatnya seat yang mana.
Untuk Nih, datanya satu-satu juga ya Pak Rudi ya? Atau langsung jumlah kalau atau data kalau 9 orang berarti nanti misalkan 4 orang. Nah, ini berarti disiapkan nanti 4 orang langsung. Langsung disiapkan 4 orang. Atau misalkan kita coba multi city deh ya, kalau 4 orang harganya berapa misalkan. Kita langsung. Ini misalkan tadi dari CGK di Kapul, ini keluarnya tanggal 30 ya. 30 Maret. Itu dari Istanbul itu Jeddah selektif tanggal 30 juga. Pulangnya dari Jeddah ke CGK tanggalnya 15. Kita coba nih di save dulu ya, semuanya di save. Save udah. Kita coba nih kalau 4 orang kita cek harganya berapa. Oh, 4 orang malah ini tanggal 30 nggak kebuka. Nah, yang kebukanya ada di tanggal 31. Nah, ini kan memang kalau VIP itu kita harus fleksibel. Jadi khas VIP itu berarti kita ini ya, booking maskapai artinya harus fleksibel dengan mengikuti penerbangan yang ada. Oh, adanya tanggal 31 sama tanggal 14. Klik continue. Tanggal 31. Oh, adanya tanggal 1 April nih di ininya. Kita cek dulu nih detailnya berapa. Fire 24, totalnya 38 juta. Nah, coba kita bagi nih 38 juta dibagi 4. 38 bagi 4 sama ya 9 jutaan, sekitar 9 juta. Jadi harganya sekitar sama. Pilih continue. Ini juga kayaknya sama nih, ada transit nih. Nah, ini transit juga sama. Nah, ini berarti kita bisa langsung keluar dari Jeddah itu langsung. Beda ya, jadi kalau VIP itu ya kita mau nggak mau ngikuti apa yang ada di sini. Nah, ini 4. Kalau 4 orang itu 1, 2, 3, 4. Ini masukkan nomor ininya cuma 1. Nah, ini stopnya di mana? Nah, ini prediksi saya ini sama masih di Jeddah. Kita bisa keluar di Jeddah lebih awal. Karena ini penerbangannya masih beda hari, tapi prediksi saya ini masih di Jeddah. Paham ya Pak Agus? Iya Pak, iya Pak. Nah, ini Bu Sastrawati, tadi kartu kredit sudah terjawab ya. Kita kalau saya pakai Genius itu mudah buka Genius itu pakai via online, pakai BTPN. Itu nanti kita bikin bisa kartu virtual. Dia bukan kartu kredit ya, tapi seperti kartu kredit tapi virtual. Nah, kartu ini bisa dipakai kalau kita top up di saldo. Kalau diisi saldo, tapi kalau nggak ada saldo nggak bisa dipakai kartu ininya, kartu Genius di M4 nya. Jadi lebih aman. Mungkin kan ada yang agak ini juga ya, menggunakan kartu kredit, ada yang tidak kurang setuju atau gimana. Kalau saya pakai MC. Nah, kalau begitu ambil yang ke Istanbul, tapi kita turun Jeddah bisa Bu, bisa ya, bisa Surawati bisa. Kita nanti bilang di check-in saat di check-in di Jakartanya, Bu atau apa ini saya mau exitnya di Jeddah saja. Yang penting kan tiketnya ada pulang pergi. Kalau transit, nah ini karena menggunakan maskapai yang sama. Kalau kita misalkan transit nih, kita mau langsung diteruskan ke Istanbul, ya berarti nanti koper masih tertahan
di Jeddah itu nggak akan dikeluarin barang yang dari bagasi. Jadi masih tertahan di ground handling. Ground handling di apa gaca, kalau Saudi itu namanya ground handling kayak Aceh. Jadi aman ya kalau transit selama menggunakan maskapai yang sama. Kalau Oh, pilih di aplikasi Pak Rudi, ya dengan oh, Ibu siapa Bu? Sasrawati. Ya, Berarti silakan kan Ibu. tadi kan kalau yang murah itu kan harus transit berarti di Jeddah, Ya, terus kita ke ya. Istanbul. Nah, bagasi kita berarti kan turun atau memang dibawa dulu Turun ke Bu, Istanbul turun, nanti kita ambil di Jeddah? turun. Langsung di Jeddah. Langsung di Jeddah. Langsung di Jeddah, asal kita Yang ngomong penting di kita sini. ngomong pas di Jakarta, ngomong dulu nanti. Ini saya mau langsung keluar ke Jeddah, nggak akan ke Istanbul. Bisa. Nggak kemungkinan kebawa ke Istanbul enggak ya, Pak? Enggak, Bu. Kan kita udah ini apa udah ngedata dari pas saat check-in ya. Saat boarding pas udah pulang. Ya, berarti kita kayak ke Istanbul nggak ikut, langsung turun ya. Iya. Oke, Pak. Baik. Nah, ini Pak Fahri, kalau transit karena bagasi aman ya. Kalau pilih Ibu Pak Selamat, kalau pilih di aplikasi paspor tujuan wisata, sebenarnya umrah harus 3 suku kata. Nah, kalau di aplikasi paspor tujuan wisata, umroh harus 3 suku kata. Bisa Pak, 3 suku kata bisa, 2 suku. Sekarang kalau umroh 2 suku kata bisa ya. Nah, misalkan nih ada teman-teman, Pak, saya mau bikin dua suku kata, sementara nama saya 1 suku kata. Kadang kan kalau nama suku kata itu harus ada ini ya, surat rekomendasi dari Kemenak, ke travel. Nah, kalau saya biasanya ini aja Pak, diarahinnya nembakannya udah bikin 1 kata dulu, nanti endorse lagi ke orang imigrasi. Itu biasanya suka bayar 250.000. Jadi bisa 2 suku kata atau 3 suku kata. Pak Adi, untuk Saudi booking tiket maksimal 9 orang. Iya Pak, ini jadi untuk 1 kali booking ya Pak ya. 1 kali booking itu 9 orang. Nanti kalau mau bookingan selanjutnya ya berarti booking lagi. Atau kalau mau buka ini aja, buka laptop, ada dua laptop. Jadi pesannya misalkan kalau memang 18 orang ya atau berapa orang. Tapi rata-rata kan kalau mandiri itu kan nggak pernah ini ya, kalau yang namanya VIP itu rata-rata di bawah 9 orang. Cukup 1 laptop itu sudah cukup. Jadi nanti ini gimana kalau yang booking misalkan 8 orang, 4 orang itu nanti PNR-nya satu, semuanya sama bareng. PNR itu kan kode penerbangan, satu PNR itu buat buat bareng-bareng. Kalau misalkan ada 4 orang ya PNR-nya nanti berarti ada 1. Misalkan 6 orang ada 1. Kemudian Oni Rosleni, kalau transit, kalau kita keluar di Jeddah bagaimana dan bagasi? Nah, ini udah terjawab tadi ya, bagasi bisa diambil. Nah, saya masih bingung Pak Ahmad Rifai bayarnya dengan Genius. Nah, Genius ini jadi gini Pak, Genius itu dia kan produknya Bank BTPN ya, produknya Bank BTPN. Nah, jadi kita bisa buka, ini saya praktekkan nih. Saya buka HP dulu. Ya biasanya pakai ini suka dipakai buat bayar kereta cepat. Misalkan mau beli nih toko-toko bayar tiket pesawat, misalkan yang harus ada ini perlu pakai nomor kartu kredit, pakai ini cukup. Ini saldo ya. Aktif balance ada berapa? Nah, nanti di bawah ini ada bagian ini card. Nah, card ya, card. Nah, ini yang card ini diklik card. Nah, ini ada M-card, ada E-card. Nah, ini nanti E-card yang dipakai ini. Nah, ini sama seperti, jadi ini tuh seperti kartu kredit, tapi dia bisa dipakai kalau kita ada saldo. Nah, jadi ini bisa difungsikan, sebetulnya ini kartu ya, tapi ini kartunya kartu virtual. Ini bisa dipakai kalau kita ada saldo. Nah, ini kalau saldonya mau nggak dipakai, nah ini kita nanti bisa di-refund, dikembaliin lagi nanti ke saldo kita. Jadi ini memang saldo kita. Beda kalau kartu kredit kan kita dikasih ini ya, dikasih pinjaman, misalkan mau dipakai nih, misalkan ada yang ya Allah, misalkan dikasih pinjaman 20 juta, nah baru dibayar bulan depan. Kalau ini beda, kalau ini tuh seperti
ini ya, kartu virtual, tapi ini bisa difungsikan sebagai kartu kredit. Nah, Itu untuk ini yang top up e-card-nya, Pak. Saya Adi, Pak, dari Semarang. Untuk Bapak top up-nya itu kita harus jadi nasabah BTPN dulu atau ya, harus bagaimana, Pak? jadi nasabah Jenius, bukan PTPN, tapi nasabah Jenius. Nasabah Jenius. Iya, nasabah Jenius. Jadi Pak Rudi selama ini apa namanya untuk top up dan lain-lain untuk pengajuan pertama memiliki e-card-nya ini bagaimana, Pak? Ikat ini nanti kalau ikat itu nanti langsung kita sendiri Pak, dari HP bisa sendiri langsung. Hmm. Nah, tapi kan sebelum ikat ini kan kita proses aplikasi dulu Pak. Nanti by online langsung dapat di handphone nanti diwawancara. Jadi pembukaannya juga pakai handphone langsung. Nanti ada CS-nya nanti langsung kontak dari aplikasi ini. Nanti Oh, kita foto lihat KTP harus di depan wajah. oke. Jadi pengajuan dan lain-lain lewat aplikasi Jenius tadi ya, Pak ya? Ya, Jenius. Ya. Ini nanti, nah ini amannya misalkan kita khawatir nih kartu ini ada yang tahu nomornya, ini bisa di-remove. Bisa di-remove, kita nanti bisa bikin kartu yang baru lagi. Ini berarti nanti kalau ngisi ke saldo utama ya berarti kita nanti transfer ke nomor Jenius. Jenius itu kan bank kita. Oh ya. Ini kan nanti ada limitnya juga nih, limitnya berapa nih? Limit ya. Nah, ini 100 juta ya maksimal per ininya per hari daily transaksi. Baik, sudah jelas ya untuk Jenius ya? Iya, Pak. Selain Jenius bisa ya Pak Rudi ya? Enggak ada jago. Ada yang beberapa lain, ada yang katanya ada yang pakai debit. Saya pernah dengar di grup itu ada yang pakai debit juga bisa. Nah itu tinggal dicoba aja sebetulnya. Tinggal dicoba. Kalau saya memang biasanya pakai pakai kartu Jenius. Kemudian Pak, kalau tadi aplikasi pesan tiket pesawat, nah ini saya tulis di sini ya, audia.com. Nah, itu situs resmi, audia.com. Pak, kalau kita trip pakai pesawat, multi-city dari Jakarta ke Istanbul terus ke Jeddah, tapi menetap beberapa hari dulu di Istanbul, misalkan 1 minggu, terus Istanbul ke Jeddah 1 minggu. Tapi menetap beberapa hari dulu di Istanbul, misalkan 1 minggu, terus melanjutkan penerbangan dari Istanbul ke Jeddah 1 minggu kemudian. Yang saya tanyakan, nah, ya itu jadi nanti harus ada harus bisa masuk. Nah itu kan sistemnya bisa on arrival kalau Turki itu langsung langsung di bandara ketika di imigrasi itu nanti ada ngisi data. Cuman berarti kan nanti tiketnya berarti menyesuaikan harganya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya masuk ke materi selanjutnya. Kita sekarang masuk ke materi selanjutnya, ini hunting ya, sebelum hunting hotel nih, ada yang namanya Saudi itu sekarang ada yang namanya visa on arrival. Visa on arrival ini artinya visa ini bisa langsung bisa langsung keluar saat kita ketika turun dari pesawat di imigrasi. Nah, hanya visa on arrival ini jadi visa on arrival ini ada 2 jenis Bapak Ibu ya. Ada visa on arrival stopper itu transit, dia hanya berlaku 4 hari. Nah, ada juga visa yang berlaku 1 tahun. Nah, tapi untuk visa yang berlaku 1 tahun ini itu harus menggunakan visa Schengen. Visa Schengen misalkan kita dari Eropa, negara-negara ini ya, negara-negara visa Schengen kan seperti Yunani, Austria kalau nggak salah. Jadi nanti saat imigrasi, nah kita nanti memperlihatkan nih ada visanya, ada stempel baru dari Eropa atau dari Amerika itu bisa mengajukan langsung visanya visa on arrival. Kita sekarang di sini pakai prakteknya yang visa stopper itu visa ini ya, visa yang hanya 4 hari.
Nah, ini misalkan kita mau kemana? Ini bebas ya, Jakarta mau kemana? Nah, misalkan Jakarta mau ke Turki misalkan, yang paling gampang aja ya, Turki. Penerbangannya tanggal berapa nih? Penerbangannya misalkan di bulan tanggal 6. Pulangnya tanggal 19. Nah, ini di rekomendasinya di atas 6 hari ya, di atas 6 hari, karena kan nanti kan ada 4 hari, penawaran di visa stopper. Oke, ini Jakarta ke Istanbul. Nah, ini pilihnya round trip, bukan yang multi city, pilih round trip aja. Oh, slide-nya bentar. Slide. Oke. Nah, ini ya. Jadi pilih round trip. Kemudian, round trip itu pulang pergi Jakarta ke Istanbul contohnya. Dari tanggal 6 sampai tanggal 19, satu passenger satu orang. First flight. Nah, lumayan ya harganya 23 juta. 23. Nah, ini aja ya, ini contoh aja ini. Harga tiket 23 juta, mending yang tadi yang Ramadan. Selanjutnya bisa lama. Nah, ini nanti ada tuh. Nah, visit Saudi Arabia, extend your stay in Riyadh or Jeddah at no extra cost and explore the rich heritage and warm hospital in Saudi. Jadi negara kerajaan ini bekerja sama dengan Saudi. Siapa yang menggunakan pesawat Saudi Airlines, nah dia ditawarkan nanti untuk tinggal di Riyadh Jeddah tanpa ada biaya tambahan. Jadi misalkan kita mau Jeddah atau misalkan mau ke Riyadh, mau kemana nih, mau ke negara Saudi atau perform umroh, misalkan pilih yang, nah, pilihnya nanti yang perform umroh. Ini ya, pilih perform umroh. Extend, nah ini nanti ada pilihan get a chance. Nah, get a chance, perform umroh by extend your stay in Jeddah. Jadi apa, menawarkan tinggal di Jeddah, nah extra cost. Nah, apply install for an e-visa. Nah, kita bahkan mendapatkan e-visa. Nah, visa ini bisa digunakan. Hanya masa berlakunya sebentar, 4 hari. Nah, ini misalkan Bapak Ibu nih ada dinas nih, misalkan ada dinas ke Eropa, misalkan ada seminar. Nah, misalkan mau ke London atau kemana, nah ini aja nanti coba pakai pesawatnya Saudi, jangan pakai pesawat yang lain. Kan lumayan umroh dulu ya, dapat ini dapat gratisan dari ininya dari perusahaan Saudi. Nah, pilih yang Jakarta. Ini nanti ada 2 pilihannya. Ada Jakarta Istanbul, ada Istanbul Jakarta. Nah, kalau Jakarta Istanbul, nah, ini tetap tujuan Istanbul, berarti kita ke Jeddah dulu. Jadi saat kepergian umrohnya. Jadi misalkan Jakarta mau ke Turki, kita sebelum ke Turki transit dulu nanti di Jeddah 4 hari. Tapi kalau pilihnya Istanbul Jakarta, nah berarti ini umrohnya nanti saat kepulangan. Saat kepulangan berarti kita misalkan tugasnya dibereskan dulu di Turki, misalkan ada tugas dari kantor, nah baru pulangnya nanti mampir ke Jeddah. Oke, nah ini save detail langsung. Nah, ini dipilih aja ininya, select, ini seperti biasa ya. Penerbangan Jakarta Istanbul jam 00, Istanbul Jakarta. Nah, ini nanti tanggalnya sudah sudah langsung menyesuaikan ke tanggal ininya tanggal pilih select passenger. Nah, ini tinggal di saja ini ke sana mudah.
Itu ya terkait dengan materi tadi ya, buat paspor sudah, pesan tiket pesawat sudah, visa on arrival ya. Nah, jadi visa on arrival ini ada dua. Ada yang visa stopper, stopper itu tadi langsung di situs Saudi Airlines. Yang kedua, on arrival saat kita menggunakan visa Amerika atau visa Schengen. Ada yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu? Sampai sini? Baik, kalau tidak ada kita langsung materi yang terakhir, hunting hotel bulan Ramadan. Jadi banyak teman yang bertanya-tanya, bisa nggak misalkan kita pesan hotel langsung? Bisa di sini, langsung di booking.com. Misalkan kita tadi contoh kasus ya, mau misalkan pakai umroh yang Lailatul Qadar langsung saja, misalkan pesannya di tanggal 30, pulangnya di tanggal 15. Nah, ini nanti masuknya ke booking.com. Ini dari awal aja deh. .com. Nanti masukkan Mekah. Nah, ini pilih Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah. Masuknya misalkan tadi tanggal 30. Nah, ini nanti disesuaikan dengan dengan tiket pesawat kita nyampainya jam berapa. Misalkan tanggal 30 Maret sampainya jam 8, nyampainya misalkan malam jam 5 sore. Kalau jam 5 sore ya berarti pesannya di tanggal 30. Tapi kalau misalkan kita pesan pesawatnya pergi tanggal 30 sampai Jeddah itu tanggal 31, nah berarti kita pesannya nanti tanggal 31. Jadi di hari selanjutnya. Nah, ini studi kasusnya kita nyampe Jeddah itu jam 5 sore ya, contoh saja. 30 pulangnya tanggal 15. Ini berarti berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 ya, 17 hari. Nah, ini contohnya untuk 4 orang. Langsung saja ini nah, ini ya. Oh, ini berarti 16 malam. Nah, ini harganya ya, nah kita nanti dihitung Bapak Ibu ya, dihitung 118 juta. Nah, ini kalau kalau ada yang mau rumus hitung-hitungan nanti boleh ini aja boleh Japri, nanti saya kasih ini ada rumus apa. Nah, ini kalau 118 juta, nah caranya gimana? Caranya ngitungnya gimana? Nah, contoh ini Makarim. Nah, ini jaraknya berapa? 22, akan 2,2. Nah, Makarim Kumul Puro ini hotelnya ada ini ya, ada shuttle bis. Nah, nanti kita bisa lihat-lihat di sini. Ada shuttle bis enggak? Misalkan ini contoh nih harganya 118 juta ya, sekedar buat pembanding. 16 malam di sini. Harganya tadi berapa? 118 juta. Masuk ke bulatkan aja 119 juta. Tuaga. Berarti per harinya ini harga keseluruhan, harga total hotel, harga per malam. Nah, yang mau rumus ini boleh Bapak Ibu boleh Japri, nanti saya kasih. Nah, ini berarti tadi harga total hotel ya selama 119 juta. Nah, harga per malamnya berapa? 7 juta. Nah, kemudian, nah ini masukkan aja ke sini. Nah, ini diganti aja jadi misalkan 16 malam. Harganya berapa berarti? Nah, ini masukkan per malam 7.400.000. 7.437.000 keluarga. Jumlah malamnya 16.
11. Nah, harganya 7 juta, jumlah orang 4, jumlah malam. Tapi lumayan tinggi ya. Kita harus siapin uang per orang itu 29 juta. Lumayan ini. Ini kan harga ya. Harganya harga per malam nih, harga per malam dibagi jumlah orang 7 kali 16. Berarti ini per malamnya berapa nih kalau 4 orang? Ini bagi 4. Oh, harganya lumayan nih, satu orangnya hampir 2 juta bayar. Tapi ini per orang untuk hotel aja 29 juta. Ah, mau cari aja deh yang murah-murah tuh. Kalau hotel jam-jam lebih ngeri lagi nih, hotel jam-jam 305 juta. Coba kita cek ya. Jam-jam 305 juta. Tuaga. Per malamnya, berarti ini per malamnya jam-jam terus sampai 4,7 juta. Harga per malamnya 19 juta. Oh, 76 juta total ini yang kita. Ah, saya mau yang cari murah aja. Nah, banyak di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat-lihat aja di sini. Nah, nanti patokannya nanti dari jarak. Dari jarak. Ini ada nih 27 juta. Nah, 27 juta, 27, anggap aja 27.300. 27.300. Harga per malamnya 1.700.000. Berarti modalnya per orang 6 juta. Modalnya apa? Modal untuk penginapan selama 16 malam. Kita lihat misalkan nanti mulai nih, saya mau yang ambil ini aja nih. Gimana nih jaraknya? Nah, kita ini aja. Ini klik kanan. Kita ingin tahu nih, apa mulai misalkan lagi cari-cari. Oh, kamarnya kayak gini. Bisa. Map ini gimana nih mapnya? Tahu on map. Tahu on map gimana nih hotelnya nih? Oh ini nggak terlalu jauh ya. Masjidil Haram hanya 2,2 kilo. Nah ini kalau misalkan nggak ada, kadang kan ini ya, kita lihat yang di sini ada shuttle bisnya enggak. Nah, kalau nggak ada shuttle bis ya berarti pakai taksi, berarti ke ininya apa, ke Masjidil Haramnya harus menggunakan taksi. Kalau misalkan ini apa bedanya sama ini yang Ummul Qura tadi? Nah ini di daerah apa? Daerah Kedai. Kalau ini, nah kalau hotel ini ada ini apa? Ada shuttle bis. Nah, ini nanti ada keterangan. So, ini ada select topik. Oh ini ada shuttle bisnya. Ada shuttle bisnya, ada keterangan. Nanti silakan aja eksplorasi Bapak Ibu ya, eksplorasi. Nah kita tinggal mau nyarinya hotelnya yang daerah mana. Nah nanti misalkan nyari ada shuttle bisnya atau enggak, atau kalau nggak ada, banyak juga kok teman-teman yang hotelnya yang umroh mandiri tuh, dia yang penting apa bisa, karena kan di hotel ngejarnya tuh ngejar itikaf ya, paling hotel tuh cuma buat apa, buat mandi atau. Selain itu bisa juga pakai ini apa, pakai Airbnb. Nah ini saya sering juga pakai Airbnb. Airbnb ini dia ini lebih, ini tuh kalau ini lebih langsung kepada ini apa, ini langsung kita langsung interaksinya dengan pemiliknya. Airbnb. Hanya memang kalau pilihan lebih banyak di ini ya, di booking.com. Booking.com bisa apa, banyak pilihan. Nah ini booking.com itu banyak apa, banyak filternya nih, ada filternya. Ada misalkan yang bintang 2, bintang 3 ini bisa kita filter.
Kalau Airbnb, nah misalkan anywhere, nah kemana tujuannya masukkan aja Mekah. Nah, platform-platform ini insya Allah aman Bapak Ibu ya. Platform-platform itu ini kan namanya OTA ya, online travel agent. Nah ini platform internasional, jadi sering digunakan juga, baik domestik juga bisa pakai ini. Jadi sudah transaksinya insya Allah aman. Misalkan kita tadi coba tanggal 31 Maret, check-out-nya misalkan tanggal 15. Nah, biasanya berapa orang nih? Misalkan 4 orang. Nah, ini kenapa 4 orang? Biar kita murah. Biar kita murah, bisa sharing cost artinya. Sharing cost ininya. Oh, ini ada yang murah juga nih, harganya berapa? 14 juta. Kalau tadi yang ini hotel ini harganya 27 juta, ini 16. Nah, 14 per malamnya berarti cuma 500. Nah, nanti dilihat dulu di sininya. Nah, kira-kira kalau nggak ada ini, yang penting mah dapat murah di sana, taksi aja nggak jadi masalah. Kita nanti lihat-lihat nih jaraknya jauh atau apa. Karena kalau di Airbnb ini kadang suka ada yang ditampilkan juga yang di Jeddah. Jadi jangan pilih yang Jeddah, tapi carinya yang Mekah. Nanti dilihat nanti di Google. Misalkan contoh nih ada nih apartemen Mekah. Harganya 14 juta, kita klik. Oh, ini bagus ya. Ininya apa? Apartemennya. Self check-in. Nah, berarti kita check-in-nya sendiri. Pakai smart clock. Karena kita nanti suka ada review nih, we have. Nah, kita melihat juga ini review-reviewnya, we have dapat dari port. Oh, ada juga nih yang yang dipakai buat kajian. We have, dan kayaknya kita baca review dari oh ini baru pulang haji from Juni sampai right after all post umroh. By the grace of Allah, alhamdulillah, we managed to find place to stay during that position al-Muqaddam. Jadi dia intinya apa? We to find place stay during that position. Nah, jadi banyak hotel penuh. Nah, dia jadi pilih ini ya. Udah pilih furnace, apartemen, stay. Yang masuk ke major supermarket dekat. Oh, ini ada nih. Nah, out of the bus stop is short distance away. Oh, ini ya. Pendek juga. Nah, we prefer kalau mau ke stasiun kereta 20 sampai 7. Oh, Haram. Oh, ke Haram. Ke Haram tuh 20 real. Berarti 20 real kali 4.000, 80.000. Nah, 80.000 berarti bagi 4 orang berarti 20. Nah, ini rekomendasi Bapak Ibu. Kalau mau coba ini mau coba pakai yang ini ya, penginapan. Nah, hanya saja kalau Airbnb ini dia kan perorangan ya, sewanya perorangan, beda dengan hotel. Kalau hotel kan kamarnya banyak. Nah, kalau ini ya siapa yang dia pesan duluan dia yang dapat. Contohnya saya mau pesan nih, mau resep. Nah, tadi berapa sih harganya? Kita belum ngitung. Harganya 14 juta. Nah, 14.500.000 ya. Harganya 14.500.000. Oh, murah. Per malamnya 906.000. Nggak masukkan aja sini. 906.000. 906. Nah, berarti per orang bayar cuma 3,6 juta. Per orang ya. Per satu orang. Selama 16 malam. Bayar 3,6 juta. Murah nggak? Murah. Saya sangat murah. Kita coba nih pay in full, pay letter juga bisa. Nah, kita coba cek nih confirm. Kalau confirm saya nanti ini kepotong ya, langsung kepotong ininya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tipsnya hunting itu seperti ini, hunting cari-cari. Kalau misalkan saya mau nyari yang nggak ada yang di sini, misalkan Pak Rudi ada nggak? Bisa nanti misalkan mau cari-cari, misalkan mau minta tolong saya ada juga yang tidak ada di sini ya, artinya ada yang masuk gang, misalkan yang murah-murah, atau misalkan ada hotel-hotel yang memang tidak ada di sini, itu ada juga misalkan minta tolong. Karena itu pilihan ya.
pilihan. Karena kan tidak semua penginapan itu artinya ada di sini, ada di platform online. Baik, ya Pak, pembayaran Bu Asti, Booking.com, Airbnb ini pakai Genius bisa, Hotel Dar. Nah, kalau Hotel Dar nggak ada di sini Pak Teddy ya, Dar itu manual hotelnya. Nomor HP yang itu ini nomor admin juga. Kalau mau WhatsApp ke saya ke nomor yang di grup aja Bu, itu saya yang pegang langsung. Tapi kalau lagi ada pendaftaran acara webinar yang jawab Angga, tapi kalau udah nanya-nanya hotel itu yang jawabnya bukan Angga, jawabnya saya langsung. Masalah visa, masalah apa, akomodasi di Saudi saya langsung jawab. Hotel Dar itu murah ya Pak ya. Kalau di bulan biasa itu harganya tuh mulai dari 5 jutaan, 5 juta, 6 juta per malam. Kalau Ramadan lebih tinggi lagi kalau Ramadan. Ramadan bisa sampai 10, ada 10 juta. 10 juta satu kamar. Bedanya apa? Pakai nah enak kalau saya lebih enak di laptop. Nah ini Pak Teddy pakai HP itu silakan aja ya Pak ya. Nah saya misalnya nyari laptop dulu nih, di laptop udah dapet. Nah baru nanti mau nyari di HP silakan misalkan untuk. Baik, itu Bapak Ibu seputar hunting hotel. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Baik, cukup jelas. Itu mungkin materi apa yang mau saya sharingkan. Intinya umroh mandiri bisa nggak? Sangat bisa umroh mandiri itu. Kuncinya yang pertama kita punya tiket pesawat, yang kedua visa. Nah, visanya visa umroh itu insya Allah aman. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan pada malam hari ini. Bila tidak ada pertanyaan, misalkan ada bertanya-tanya, mau di grup silakan, mau japri juga silakan. Itu saja mungkin pertemuan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Pak Rudy mau tanya sebelum ditutup. Silakan Bu, silakan. Nah, baik. Oh, Pak Rudy, kalau misalnya yang akhir Ramadan itu, kira-kira yang daerah-daerah Mispalah itu berapa ya harganya? Misalnya dia tidak ada di aplikasi gitu. Iya. Tapi tadi kan kalau tiket kita itu yang di tanggal 30 ya, ini misalnya yang tadi itu contoh. Yang di Madinah mungkin insya Allah pasti ada hotel ya. Kalau di Madinah kan nggak terlalu sulit mungkin hotelnya. Iya. Nah, tapi yang sulit ini yang akhir Ramadan tuh ya di Mekahnya itu Pak. Apakah ada misalnya nanti yang tidak ada di aplikasi atau di Airbnb dia tidak ada, tapi kira-kira Bapak bisa jamin nggak nanti misalnya kalau kita lewat Bapak ya, yang di daerah Mispalah ya, yang bisa ditempuh dengan jalan kaki lah. Ini hasil lah ya. Iya. Gitu Pak. Iya. Kalau daerah Mispalah, saya kemarin pakai Gala Altas Bu. Pakai Gala Altas itu dapat harganya tuh jadi gini, kalau umroh Ramadan ya khususnya, umroh Ramadan itu umumnya harga itu harganya nggak dihitung per malam, tapi dihitungnya per ada 2 kategori. Yang pertama per tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan. Nah, itu bisa harian. Tapi yang kedua itu harga per 21 Ramadan sampai 30 Ramadan itu. Kalau yang harga 21 sampai 30 untuk yang hotel-hotel yang seperti daerah Mispalah ya, atau daerah-daerah Masjidil Haram, mereka enggak jarang ada yang jual harian, tapi jualnya langsung per 10 hari terakhir. Tapi kalau tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan itu kita masih bisa nemui harga harian. Tapi ada juga yang jual langsung per 30 hari ada juga. Saya kemarin pakai hotel Gala Altas itu dapat harganya tuh di 10 hari terakhir ya Bu ya. Di 10 hari itu dapat harga di 43 juta Bu. Itu 10 malam. 10 malam 43 juta ya, berarti kalau dihitung-hitung
Itu kalau grup itu kan biasanya karena sharing cost ya Bu, jadi kan lebih murah per orangnya. Itu dihitung-hitung per orangnya jatuhnya sekitar 7 jutaan Bu. Iya, Satu tapi itu bisa orang. ditempuh jalan kaki ya Pak ya, Pak Rudi. Bisa Bu, daerah Mispala Bu, daerah Iya, Gala dari Alta, Masalah. ya banyak itu daerah Mispala. Hmm. Atau Ibu mau ini apa? Mau coba berburu langsung juga bisa Bu. Iya, saya Ini kalau baru mau teman-teman coba-coba gitu, Pak, belum berani gitu kan. Maksudnya ini baru kita mau coba-coba, tapi kan memang harus ada beberapa teman ya. Maksudnya kita harus join juga, nggak mungkin sendiri juga. Terus kalau biar berdua biar kan murah ya mahal Bu ya. jatuhnya. Biar murah. Nah, Iya. kalau misalnya yang begini nih, kalau dapat kan temennya memang yang udah biasa umroh gitu kan. Jadi kan Iya. kita sama-sama ya maksudnya walaupun sekamar apa, tapi kan bisa sendiri-sendiri lah untuk perginya gitu Pak. Iya. Karena kan di sana tuh kan yang penting ibadahnya ya Bu ya. Kalau yang ngejar-ngejar Lailatul Qadar tuh paling ke kamar tuh buat istirahat aja. Iya Pak, betul. Karena kayak kemarin tuh kita nggak pulang-pulang Pak. Pulangnya habis Iya. subuh. Habis apa? Habis eh, surup baru pulang. Nanti Iya. jam 11 sudah balik lagi gitu aja kerjaannya. Iya. Nah, cuman sebenarnya Itu kalau yang kemarin jauh, kebagian pakai hotel shuttle ya Bu ya. Yang kemarin iya, shuttle ya. ya kemarin kan shuttle sih Pak. Daerah Mispah itu agak jauh sih Pak, yang di apa, yang di Jawaret Tauhid itu Iya. dekat ke Ya, ya kalau daerah pakai shuttle itu udah di atas 2 kilo ya Bu ya kalau pakai shuttle. Tapi kalau Mispala itu masih di 2,9 bawah kilo 1 ya pakai kilo. shuttle kemarin Pak. Pakai shuttle ya yang saya sulit itu ya yang saya cerita kemarin itu Pak. Iya. Jadi pas kita sudah akhir Ramadan itu kayaknya nggak enak aja lihat orang lain itu berantem terus di bis gitu. Ya Atau Allah. rebutan terus gitu Pak. Memang rebutan karena sepinya bis, sementara jemaah banyak yang mau balik gitu. Ada yang jalan kaki sepanjang 3 kilo, ada yang berantem gitu. Iya. Ya berantem bukan orang Indonesia sih, pastinya orang Indonesia pasti inilah beda gitu. Ya kalau saya pilih sih sebetulnya lebih nyaman ini ya, yang jalan kaki hotelnya kan enggak, Iya Pak, waktunya lebih ya, emangnya lah. bisa langsung. Baik, sudah cukup ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, intinya banyak jalan ya, banyak jalan untuk menuju ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan ilmu yang tadi saya share ini bisa bermanfaat. Kalau nanti ke depan saya akan ada ini juga, misalkan banyak nih teman-teman yang memang masih bingung ya untuk misalkan berangkat umroh tapi terkendala masalah finansial. Nah, berbicara mengenai panggilan ke Baitullah ini, uang itu nomor yang terakhir Bapak Ibu ya. Misalkan teman-teman nih, saya udah dapat ilmunya nih Pak Rudi, pesan hotel udah dapat, kemudian di sana saya udah ada gambaran, kita saya udah dapat. Nah, tapi saya bingung nih Pak Rudi finansial gimana? Nah, insya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, umroh ini adalah undangan. Maksudnya ada masalah undangan dari Allah SWT. Ketika kita memang sudah niat, terus memantaskan diri, insya Allah itu akan datang dengan sendiri. Nah, ada yang bertanya, nah, kenapa sih orang yang sudah umroh ingin umroh lagi? Atau orang yang sudah pernah berangkat haji ingin berangkat haji lagi. Nah, itu nggak bisa dijawab dengan kata-kata Bapak Ibu ya. Tapi hanya bisa dijawab dengan hati diri kita sendiri. Karena ya itu tadi ada magnet yang kuat, yang selalu membuat hati kita ini selalu rindu untuk terus berangkat ke Baitullah. Kalau nanti pekan-pekan ke depan saya nanti akan membuka kelas ya, ini gratis juga, silakan bagi ada yang waktu luang 1 minggu sekali. Terus saya bisa bikin pertemuannya sekitar 10 pertemuan malam-malam juga, 90 temanya 99 hari menuju Baitullah. Itu pertemuannya hanya 1 jam saja. Dan nanti akan belajar bagaimana sih agar kita kiasnya bisa segera diundang ke Baitullah. Jadi kunci yang pertama berangkat ke Baitullah itu bukan masalah uang Bapak Ibu ya. Banyak yang sudah punya uang tapi tidak berangkat ke Baitullah. Tapi ada yang dalam kondisi pas-pasan
kondisi pas-pasan gitu kalau secara lihat finansial tuh nggak layak tapi bisa berangkat ke Baitullah. Alhamdulillah banyak juga dari alumni-alumni yang sudah mengikuti kelas dari 99 hari menuju Baitullah ini ada yang Ustadz, jadi dari follow up dari kelas ini tidak diwajibkan berangkat umrohnya harus dengan saya gitu ya. Jadi misalkan mau berangkat dengan biro lain atau mau mandiri itu silakan. Jadi ini murni memang ingin memudahkan orang yang selama ini mindsetnya berangkat ke Baitullah itu harus menggunakan uang. Ya banyak itu dari alumni yang sudah ikut kelas ini ada yang tiba-tiba Pak Ustadz saya ini lagi di Mekah nih alhamdulillah udah ikut kelas Ustadz, atau ada juga yang akhirnya jalannya menjadi tour leader, ada yang jalannya dikasih hadiah misalkan, jadi macam-macam jalan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa bergabung, nanti saya akan informasikan juga di grup. Saja mungkin pertemuan pada malam hari ini, mohon maaf bila dalam penyampaiannya kurang jelas. Akhirul kalam kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahalazim. Dan akhir kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Jazakallah, Pak Rudi. Nuhun.